Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi yang memerintah pada tahun 161 hingga 180 Masehi, di masa puncak kedamaian kekaisaran. Meski sebagai penguasa tersibuk, Marcus juga seorang filsuf stoik yang menulis meditations atau renungan, catatan batin pribadi yang ia tulis di medan perang. Sejak remaja ia sudah tertarik pada stokisme. Pada usia 12 tahun ia belajar langsung dari guru stoik ternama seperti Apollonius dan Rusticus. Meditationsnya lahir dari pergulatan batin ketika memimpin pasukan melawan suku Germanik di perbatasan Rheichen. Sekarang Reichsau di Bavaria, Jerman. Pengorbanan dan ujian hidup tak mengendurkan pencarian ketenangannya. Bahkan selama 19 tahun kekuasaannya ia sudah menjalani banyak peperangan dan merasakan kehilangan anak-anaknya. Dalam tiap pergulatan itu, Marcus memperkokoh prinsip stoiknya, menguasai pikiran sendiri dan teguh pada kebajikan. Dalam stoikisme, kepercayaan diri lahir dari kekuatan pikiran, bukan dari kebesaran ego atau pujian orang lain. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan pada peristiwa di luar. Artinya, pusat kendali kehidupan ada pada diri kita sendiri, bukan situasi atau opini eksternal. Ketika kita sadar bahwa yang kita kendalikan hanyalah pikiran dan reaksi kita sendiri, rasa percaya diri kita menjadi lebih. Selayaknya kata Marcus, kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu. Dengan berpikir jernih dan fokus pada nilai-nilai pribadi, maka kita telah membangun ketenangan batin yang kokoh, kemandirian jiwa yang tak mudah goyah oleh pujian maupun cercaan. Jiwa memang diwarnai dengan warna pikirannya, sehingga menata pikiran adalah menata kualitas hidup. Kepercayaan diri stoik bukanlah kesombongan. Marcus menegaskan agar kita menerima segala keadaan tanpa keangkuhan, menerimanya tanpa kesombongan, melepaskannya tanpa keterikatan. Sikap rendah hati inilah yang menumbuhkan kekuatan sejati. Dia juga mengajarkan agar jangan terlalu mencari validasi dari luar. Hanya sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Semuanya ada di dalam diri kita sendiri dalam cara berpikir kita. Kalimat ini mengingatkan bahwa harga diri yang hakiki datang dari dalam, dari integritas dan tujuan hidup kita sendiri. Dengan kata lain, kepercayaan diri stoik adalah ketenangan batin yang yakin pada nilai diri sendiri dan tak terombang-ambing oleh opini orang lain. Marcus Aurelius menulis banyak pepatah bijak dalam meditasinya. Beberapa kutipan menegaskan pentingnya nilai diri dan ketenangan dalam menghadapi pendapat orang lain. Aku sering bertanya-tanya bagaimana mungkin setiap orang mencintai dirinya sendiri lebih daripada orang lain, namun menaruh nilai lebih rendah pada pendapatnya sendiri daripada pendapat orang lain tentang dirinya. Kutipan ini menggarisbawahi paradoks kita. Seringkali kita lupa menghargai diri sendiri dan justru terlalu memperdulikan penilaian orang lain. Hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup lebih bahagia. Semuanya ada di dalam diri kita sendiri dalam cara berpikir kita. Marcus menegaskan bahwa sumber kebahagiaan dan harga diri sejati ada di dalam pikiran kita sendiri, bukan pada pujian atau harta eksternal. Terimalah hal-hal yang telah ditakdirkan Tuhan untukmu, dan cintailah orang-orang yang dipertemukan oleh takdir untukmu. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Nasihat ini mengajak kita untuk menghargai nilai-nilai tiap peristiwa dalam hidup kita, termasuk cinta dan hubungan dengan tulus dan sepenuh hati, tanpa takut pada komentar dunia. Rintangan dan hambatan dalam bertindak justru menjadi cara untuk maju dan mencapai tujuan. Apa yang menghalangi kita sebenarnya adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kesuksesan. Kutipan ini mengajarkan kita untuk melihat kegagalan dan hambatan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai batu loncatan yang memacu pertumbuhan. Bagi Marcus, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk bertindak lebih bijak dan menguatkan diri. Pada akhirnya, filosofi Marcus Aurelius mengajak kita untuk menumbuhkan kekuatan batin demi kepercayaan diri sejati. Kita diingatkan untuk memelihara pikiran agar tetap jernih serta tidak membiarkan opini orang lain mengikis nilai-nilai diri kita. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, menata pikiran, menerima kenyataan dengan rendah hati, dan melihat ujian hidup sebagai peluang, maka niscaya kita dapat menjalani hidup lebih teguh dan penuh keyakinan. Kepercayaan diri tak lagi terpijak pada gemerlap dunia luar, melainkan lahir dari ketenangan hati sendiri.